Kembali lagi bersama Aim yang akan kembali melanjutkan serial Donghua Embers. Buat kalian yang belum nonton bagian sebelumnya, silahkan cek di kolom playlist. Dan kalau sudah, kita langsung saja Lego. Melanjutkan cerita sebelumnya, Dr. Huor yang dibawa oleh orang tak dikenal yang menyamar sebagai supir ditemui berhasil selamat. Huor juga minta Nana untuk tak mengejar pelaku dari insiden tersebut dan lanjut membicarakannya setelah mereka pulang. Beberapa waktu sebelumnya, Jiang Tong, sang wali kota Embers, bertemu dengan Komandan Frostall, Bamian. Bamian mengaku jika dirinya masih belum dapat menemukan tubuh Qingluan, namun dia cukup yakin jika di antara para kadet yang baru bergabung ke dalam pasukannya, diantaranya memiliki tubuh Qingluan. Bamian juga sudah membungkam anggota Frostall yang lain untuk tidak terlibat dalam masalah tersebut. Bamian nampak cukup loyal sama wali kota, sehingga masih belum jelas sebenarnya pihak mana yang didukung olehnya. Jiang Tong pada akhirnya ungkapin kalau dia udah tahu apa yang disampaikan oleh Bamian. Dan pemilik tubuh Qingluan alias Yeyu kini sedang ditahan di dalam Institut Penelitian Dr. Huor. Yang kita tahu, Dr. Huor itu sangat melarang keras wali kota untuk tidak melanjutkan proyek Qingluan. Bamian berjanji akan menangani sendiri masalah tentang Yeyu. Jiang Tong juga punya harapan besar kepada Bamian yang dia anggap sebagai orang kepercayaannya. Setelah mendapatkan perawatan dari Nana, Dr. Huor pulih dengan cepat. Selain membahas dalang dibalik insiden sopir palsu yang diyakini ada kaitannya dengan wali kota, mereka juga membahas tentang Tai Yi yang dikenal sebagai makhluk Qian. Lalu kita berpindah ke tempat Tai Yi berada. Ada juga Yeyu yang masih di dalam kandang dan tak bisa berbuat banyak. Membangunkan Tai Yi, Dr. Huor sudah tahu kalau bocah tersebut merupakan sosok yang diciptain sama Lucifer. Lucifer menciptakan makhluk Qian untuk menghancurkan dunia, dan selama prosesnya mereka juga akan menghancurkan diri sendiri. Makhluk Qian sendiri memiliki struktur otak yang lebih rumit daripada manusia. Maka dari itulah Huor akan melakukan penelusuran lebih dalam ke otak Tai Yi demi mendapatkan informasi lebih lanjut. Tai Yi diminta untuk menahan rasa sakit selama masa percobaan. Sesaat setelah dimulai, Tai Yi mulai memberontak, merasakan sakit di tengah prosesnya. Dari hasil penelitian Dr. Huor mendapati jika Lucifer telah menyuntikkan sejumlah besar obat stimulan kepada makhluk Qian yang akan mempengaruhi respons sistem syaraf pusatnya. Tai Yi pun diberikan obat penenang supaya nggak berontak-berontakan lagi. Sebelum Huor melanjutkan mendeteksi otak Tai Yi, Tai Yi kembali mengingat perasaan mengerikan dan begitu menyakitkan ketika Lucifer menyuntikkan berbagai jenis obat-obatan ke dalam tubuhnya. Setelah semuanya selesai, Huor minta Yeyu yang ada di dalam kandang untuk tetap tenang, serta memberitahunya kalau Tai Yi itu bukan manusia. Tapi Yeyu nggak peduli, entah manusia ataupun monster, Yeyu udah anggap Tai Yi sebagai temannya sendiri. Memang sebelumnya Tai Yi mencoba untuk membunuh Yeyu, tapi Yeyu yakin jika itu bukan karena keinginan Tai Yi sendiri. Ya, apa yang dibilang sama Yeyu emang gak sepenuhnya salah, kata Huor. Sebab selama ini sebagai makhluk Qian, Tai Yi hanya menjalankan perintah dan tujuan dari tuannya saja. Tai Yi dikendalikan oleh Lucifer, pria ambisius yang menciptakan makhluk Qian untuk bisa memproduksi tubuh Qingluan, yang artinya hidup dan mati Tai Yi sepenuhnya ada di tangan Lucifer. Di tengah-tengah pembicaraan, Nana kasih tahu kalau ada rapat dadakan pertemuan dewan yang mesti dihadiri sama Dr. Huor. Sementara Huor pergi ke rapat dadakan, Nana diminta untuk menjaga institut. Di saat yang sama, Ailey memulai aksinya untuk menyelamatkan Yeyu. Diam-diam dia masuk ke dalam institut, bikin error CCTV dengan perangkat sinyal yang dikasih sama Xiaokui sebelum bisa masuk ke dalam bangunan. Nana yang lagi main game dan mendapati beberapa CCTV mulai error, minta kepada para penjaga untuk membersihkan tikus penyusup yang sedang masuk ke sana. Tak butuh waktu lama bagi para penjaga untuk mendapatkan titik posisi Ailey. Hanya saja ketika mereka bermaksud untuk menangkap cewek tersebut, mereka semua malah dibikin gak berkutik di hadapannya. Melanjutkan perjalanan, Ailey tiba di dalam lorong yang mirip kayak Resident Evil, teman-teman. Akan ada laser pemotong yang aktif ketika orang yang tak memiliki akses masuk ke sana. Dan Ailey pun harus menghindari laser jebakan yang datang ke arahnya. Di sisi lain, Nana bersama dengan beberapa penjaga melakukan pengejaran ke Ailey yang hampir memasuki kantornya Dr. Huor. Di antara para penjaga, satu dari mereka tiba-tiba keluar dari barisan. Aneh betul. Pada akhirnya Ailey pun gak bisa lari kemana-mana ketika Nana dan para penjaga lainnya datang dan langsung nodong dia pakai senjata. Nana minta Ailey buat tetap tenang.
Kalau tujuannya cuma pengen ketemu sama Yeyu, Nana bisa melakukannya. Tapi sebelum itu Nana minta Ailey buat lepasin senjatanya dulu. Ketika Ailey menjatuhkan pedangnya ke lantai, tiba-tiba ruangan menjadi gelap dan Ailey mengambil kesempatan untuk melakukan serangan kepada para penjaga, menjatuhkan mereka dengan pedangnya yang dialiri oleh listrik. Ailey terlihat sudah terbiasa melakukan pertarungan di tengah kegelapan. Lawan kerocoknya emang gampang, cuman yang susah itu lawan Nana. Dia manusia, tapi 65% tubuhnya merupakan tubuh bionik yang dilengkapi sama teknologi canggih dan dikhususin buat berantem. Bahkan pedang listrik Ailey saja sama sekali tidak memberikan dampak apapun kepadanya. Ailey yang sadar nggak bisa menang lawan Nana pada akhirnya milih buat mundur dulu. Hanya saja Nana tidak membiarkannya pergi begitu saja. Di tengah pengejaran Nana mendapatkan serangan pisau terbang. Dia emang bisa nangkep senjata kecil yang datang, tapi tiba-tiba Nana langsung error. Terpaksa dinonaktifkan gara-gara sistemnya deteksi semacam malware yang coba invasi sistemnya masuk dari pisau kecil itu. Dan pelakunya bukan Ailey, melainkan seorang penjaga yang sebelumnya sempat keluar dari barisan. Di sisi lain, Ailey yang nyasar masuk ke dalam kandang hewan, tempat di mana dirinya secara tak sengaja dipertemukan sama Yeyu. Dan berakhir keduanya pun bergerak untuk melarikan diri. Tapi sebelum itu Yeyu pengen bawa Tai keluar bersama-sama. Setelah mendengar perkataan Tang Xiaokui sebelumnya, Ailey pengen bilang kalau Tai itu sebenarnya bukan manusia. Tapi kayaknya nggak perlu, karena Yeyu udah tahu kebenaran dari bocil kematian itu. Baru jalan sebentar, para penjaga udah muncul lagi. Tapi mereka semua langsung tumbang kena serangan pisau yang dilepaskan oleh sosok misterius yang nyamar jadi penjaga. Di saat yang sama Li Hua sedang dilema memilih antara harus menjadi orang yang dibanggakan sama ibunya ataukah dia harus menolong teman satu timnya di Frost All. Sosok penjaga misterius tersebut kemudian mengajak Yeyu dan yang lainnya untuk keluar dari sana. Dan baru akan menjelaskan segalanya ketika mereka keluar nanti, sebab mereka tidak memiliki waktu untuk berlama-lama di tempat tersebut. Tapi sepertinya sudah terlambat. Nana bersama dengan para penjaga datang dan melakukan pengepungan. Hanya saja Nana tidak bisa bertindak gegabah karena dia nggak mau menghancurkan lokasi tempat penelitian Dr. Huer. Tempat itu sangat berharga karena terdapat penelitian khusus di balik lapisan dinding kaca. Jadi dia memerintahkan para penjaga untuk menangkap target, namun tidak boleh menghancurkan ataupun merusak tempat tersebut. Pada akhirnya pertarungan pun kembali terjadi. Sementara Ailey berhadapan dengan para penjaga, Nana bertarung dengan pria misterius yang membantu menyelamatkan Yeyu. Ailey yang berhadapan dengan para penjaga yang tidak ada habis-habisnya pada akhirnya dibuat tersudutkan. Hal ini memaksa Yeyu untuk kembali menggunakan kekuatan Qingluannya. Dia menghajar para penjaga sampai pada tumbang. Sebelum akhirnya dia beralih membantu pertarungan di sebelahnya, memberikan sebuah cepolan keras kepada Nana sampai dia mengalami kerusakan parah di tubuhnya dan berakhir tidak sadarkan diri. Yeyu dan yang lainnya memanfaatkan momen tersebut untuk lanjut melarikan diri keluar dari institut penelitian. Memasukkan Yeyu, Tai, dan Ailey ke dalam mobil, pria misterius itu malah nggak ikut naik ke dalam. Mobil yang dilengkapi oleh AI akan membawa mereka menuju titik yang sudah ditentukan, yaitu area gerbang luar kota. Waktu yang dimiliki sangat sempit. 4 menit dari sekarang gerbang kota Embers akan segera ditutup oleh pihak pasukan pertahanan kota, yakni prajurit naga. Kelompok prajurit naga juga nampak langsung melakukan pengejaran untuk mendapatkan Yeyu. Mereka merupakan orang-orang yang dikirim oleh wali kota. Selain harus kabur dari kejaran para prajurit naga, ada juga Lian Chang yang turun langsung untuk membersihkan masalah. Dari bangunan kota dia mendarat di atas mobil Yeyu, memaksa Ailey lagi-lagi harus terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1 menghadapi lawan yang menyusahkan. Sementara Yeyu mengendarai mobilnya. Di tengah pengejaran dan pertarungan Ailey yang kekuatannya masih di bawah Lian Chang, mobil yang dikendarai oleh Yeyu nginjek pipa kecil di sisi jalan, membuatnya terguling. Bersamaan dengan gerbang kota yang ditutup, membuat mereka gagal untuk mencapai jalan keluar yang sudah ditetapkan.
Pas Aili dikepung sama prajurit naga dan pengen diangkut, tahu-tahu Yeyu muncul bersama dengan Li Hua yang sudah dia todong pakai pistol. Kata Li Hua, dia lagi beli cemilan malam. Tahu-tahu malah terlibat dalam masalah yang terjadi. Bahkan sekarang malah dijadiin sandera sama Yeyu. Ya, tentu saja itu cuma akal-akalan yang dibikin sama Li Hua buat selamatin Yeyu. Pas Yeyu minta Aili buat lepasin, kalau nggak mau Li Hua diador, Lian Chang sama sekali nggak gontai. Dia tahu kalau Yeyu pasti cuma menggertak saja. Dia nggak bakalan berani nembak pistol kepada Li Hua. Akan tetapi pas lagi jalan mundur, Yeyu nggak sengaja sandung dan jarinya yang tergelincir nggak sengaja narik pelatuknya. Meskipun tembakan tersebut nggak kena Li Hua, tapi itu sudah cukup buat Lian Chang percaya kalau Yeyu itu bukan cuma sekedar menggertak saja. Dan pada akhirnya Aili pun dilepaskan. Li Hua jadi sandera, Yeyu juga dapat sebuah mobil untuk keluar dari kota Embers. Beralih ke pinggiran kota Embers, Li Hua minta Yeyu dan yang lainnya untuk segera pergi, sementara dia akan mengalihkan perhatian prajurit naga. Sangat aneh, Aili tanya kenapa prajurit naga kota Embers sangat takut sama Li Hua yang dijadiin sebagai sandera pura-pura. Karena sudah ketahuan mau tidak mau, dia pun mengungkapkan identitasnya. Nama asli dia sebenarnya bukan Li Hua, melainkan Jiang Yu, putranya Jiang Tong, wali kota Embers. Dan alasan kenapa dia bergabung ke dalam Frost All itu karena Yeyu yang memiliki tubuh Qingluan, kekuatan yang sangat diinginkan sama mamanya. Demi bisa memproduksi tentara Qingluan di masa depan, Yeyu satu-satunya subjek Qingluan yang selamat, keberadaannya itu sangat dibutuhkan, apalagi oleh si wali kota. Jiang Yu minta Yeyu dan Aili untuk segera pergi sebelum dia merubah pikirannya. Dan bukannya langsung pada pergi, Aili sama Yeyu malah ngajakin Jiang Yu pergi ke pangkalan Frost All, jadi tim seperti sebelumnya. Terlebih ujian hunter itu sendiri masih belum selesai. Abis dibujuk-bujuk, pada akhirnya Jiang Yu pun ikut sama Yeyu dan Aili kembali ke Frost All. Namun sebelum itu mereka bakalan mampir dulu ke desa Zihua. Dr. Huor yang baru saja tiba di kota Embers bertemu dengan sosok penjaga misterius sebelumnya, yang ternyata siapa lagi orangnya kalau bukan Bamian, si pemimpin Frost All. Sebelumnya pas lagi diculik sama supir aneh, supir itu juga Bamian. Dan selama perjalanan, Bamian ngasih tahu Huor kalau Fei Ming itu sudah mati. Tapi Fei Ming berhasil menyelamatkan satu subjek Qingluan yang bertahan hidup. Itu adalah Yeyu yang di waktu-waktu ini masih ada di dalam institut. Dan karena Embers menjadi tempat yang berbahaya buat Yeyu, keduanya pun sepakat untuk menempatkan Yeyu tetap berada di tim pasukan pemburu. Kata Bamian, Yeyu merupakan sosok yang sedari awal diharapkan oleh Fei Ming sebagai orang yang akan mengambil alih pasukan pemburu Frost All. Di desa Zihua, klinik Xiaokui. Di malam itu Xiaokui dikagetin sama Yeyu dan teman-teman yang datang ke sana. Masalahnya saat itu mereka bawa Tai. Bagi Xiaokui, Tai, bocil kematian itu adalah sosok monster yang mengerikan. Dia adalah makhluk buatan yang diciptakan untuk proyek Qingluan. Jadi dari hasil data backupan cewek tersebut dan analisisnya, didapati analisis data fisiologis Tai yang ternyata sangat cocok dengan proyek Qingluan. Bisa dibilang bocil tersebut sepenuhnya diciptakan untuk menjadi wadah mewujudkan proyek Qingluan. Di dalam otak Tai terdapat cincin interaktif yang sama dengan bentuk fondasi serangga Qingluan. Setelah kekuatan Qingluan masuk ke dalam tubuhnya, maka Tai akan sepenuhnya menjadi prajurit Qingluan yang kuat dan patuh hanya kepada tuannya, Lucifer. Sedangkan kesadaran asli Tai akan benar-benar menghilang, membuatnya tidak memiliki pikiran dan jadi seperti boneka. Tai yang udah bangun dan dengar fakta kalau dia cuman bahan eksperimen boneka Lucifer pun ngamuk-ngamuk, banting-banting PC Xiaokui sampai hancur. Setelah agak ademan dikit, Yeyu ngebujuk Tai, berkata kalau mereka berdua adalah teman, jadi Yeyu gak bakalan nyakitin dia. Pas Yeyu ngulurin tangan, tiba-tiba Tai malah meloncat ke arah Aili sampai terdorong mundur. Bukan untuk menyerangnya, melainkan untuk menyelamatkan Aili dari tembakan yang datang dari arah luar. Tembakan yang berasal dari beberapa mecha yang dibawa oleh makhluk Qian lainnya, Yizhao. Dia datang untuk kembali membawa Tai pulang. Bamian kembali menemui Jiang Tong untuk melaporkan hasil dari pekerjaannya, dan dia mengungkapkan sama sekali tidak mengetahui tentang identitas dari orang yang telah menculik Yeyu. Laporan tersebut tentu sangat tidak memuaskan sang wali kota, yang akhirnya meminta Bamian untuk langsung pergi dari ruangan. Faktanya sang wali kota tahu kalau Bamian sudah membohonginya. Diketahui dari sebuah kartu identitas yang ditemukan di lokasi sebelumnya, sebuah identitas yang mengarah pada Aili yang merupakan bagian dari Frost All.
Kembali ke desa Zihua, di tengah insiden penyerangan yang dipimpin oleh Yi Zhao, Tai memasang badan untuk melindungi Ye Yu dan juga yang lainnya. Dalam sekali lihat, Ye Yu bisa langsung tahu jika beberapa mecha yang muncul di sana itu sama dengan mecha yang sempat melakukan penyerangan di gerbang kota Embers. Yi Zhao tanya apakah Tai sudah mendapatkan data Project Qingluan, namun Tai diam tak memberikan jawaban apapun. Ketika Ailey mempersiapkan diri untuk melangsungkan baku hantam, dari arah lain muncul sekelompok warga desa yang berniat untuk menghentikan Yi Zhao sebab dia telah menghancurkan desa tersebut. Akan tetapi warga NPC itu langsung pada mokai ditembakin sama para mecha. Menyaksikan betapa kejinya musuh yang menganggap nyawa orang tak bersalah seperti tidak ada harganya sama sekali, Ye yang marah mengaktifkan kekuatan Qingluan, menjatuhkan beberapa mecha sebelum akhirnya dia kelelahan. Dari kejadian tersebut tentu Yi Zhao langsung auto bakalan nargetin Ye Yu sebagai target utama yang harus dia angkut, dan misi Tai dianggap telah selesai sampai di sana. Ketika Yi Zhao mau ngangkut Ye Yu yang kelelahan, dia dihadang Ailey sehingga Yi Zhao harus merintahkan para mecha untuk memprioritaskan menangkap Ye Yu. Tapi tidak semudah itu. Tai yang kini sudah sepenuhnya beralih ke sisi jagoan melakukan perlawanan balik. Dia menghajar mecha, mencabik-cabiknya dengan cakar-cakar tajam di tangannya. Di mata Ye Zhao kini Tai sudah mengkhianati tuan mereka, Lucifer. Dan di tengah pertarungan penutup mata, Ye Zhao terkena serangan, membuatnya marah dan dia bisa menjatuhkan Ailey dalam satu kali gamparan. Tai kemudian mengurus Ye Zhao yang terlalu kuat, sementara para mecha diurus sama Jiang Yu. Alasan kuat Tai untuk mengkhianati Lucifer ialah karena tuan mereka selama ini hanya menganggap jika mereka sebagai makhluk buatan cuman sekedar alat untuk memenuhi ambisi Lucifer, dan bahkan Lucifer juga siap untuk menghancurkan mereka. Meskipun begitu, Yi Zhao malah ngerasa mati demi tuannya itu merupakan sebuah kehormatan yang sangat besar, dan sebagai pengkhianat Tai akan menerima hukuman langsung dari dirinya. Ketika Tai hampir menerima serangan eksekusi, Ye Yu kembali muncul, mendaratkan sebuah cepolan kepada Yi Zhao sampai dia terpental. Abis ngerasain kekuatan Qingluan yang begitu mengagumkan, Yi Zhao memilih untuk kabur dari tempat tersebut, berjanji jika mereka akan segera kembali bertemu. Tai pada saat itu kembali bergerak dan berniat untuk menangkap Yi Zhao, sebab dia yakin kalau Yi Zhao pasti akan melaporkan keberadaan Ye Yu kepada Lucifer. Namun Ye Yu langsung menghentikan Tai untuk melakukan pengejaran. Dia juga berkata pada bocil tersebut kalau si bocil tidak memiliki tuan. Dia juga bukan budak siapapun. Hiduplah sesuai dengan apa kata hatimu, nak. Abis dapat kata-kata motivasi dari Ye Yu, Tai pun bisa kembali tenang. Sementara itu di tempat lain, kita kemudian akan diperlihatkan dengan Yi Zhao yang sedang menghidupkan banyak Dark Puppet. Dia nampaknya sedang mempersiapkan sebuah rencana lanjutan. Semua Dark Puppet di sekitar Ember sudah siap. 12 jam kemudian makhluk-makhluk tersebut akan berkumpul untuk menyerang tembok kota Ember secara serentak. Ini akan menjadi rencana penyerangan besar yang dilakukan oleh Lucifer. Kepada penguasa kota Ironborn, Lucifer juga menjelaskan jika mereka harus melakukan penyerangan tersebut sebab Embers memiliki teknologi untuk membangkitkan tubuh Qingluan. Karena didapati ada subjek Qingluan hidup yang berasal dari Embers. Itu jugalah alasan kenapa Embers berani menolak syarat kerjasama dengan kota Ironborn menurutnya. Penguasa kota Ironborn sempat agak ragu dengan rencana penyerangan tersebut, namun pada akhirnya Lucifer bisa membujuknya. Dalam rencana itu, kota Ironborn akan memberikan pasokan senjata agar Lucifer sukses mencapai tujuannya. Nang-nang saja, kata Lucifer, yang menjanjikan jika di masa depan kota Ironborn akan menjadi satu-satunya kota yang memiliki tubuh Qingluan di daratan. Beralih ke pangkalan Frostall, Bamiyan mengungkapkan kepada Boju dan Cao Cao bahwa sebenarnya dia sudah sedari lama mengetahui jika Ye Yu itu menyimpan kekuatan Qingluan. Terjadi pula hal yang tak terduga dalam riset terakhir Fei Ming sebelum dia meninggal. Karena saat Bamiyan pergi ke laboratorium yang menjalankan proyek Qingluan, Bamiyan menemukan jika Fei Ming sudah meninggal selama setengah tahun lamanya. Itu sangat aneh, karena kata Ye Yu sebelumnya, Fei Ming itu baru meninggal bulan lalu. Di sisi lain, abis ngobrol sama Bencong, Ye Yu dipanggil ke ruangan Bamiyan. Dan dari sinilah Ye Yu baru tahu kalau orang yang sebelumnya nolongin dia adalah kepala hunter itu sendiri. Di dalam ruangan tersebut juga diputar video dari tes otak Ye Yu sebelumnya, berasal dari ingatan asli Ye Yu pas latihan sama gurunya, Fei Ming. Bamiyan tanya kapan waktu tepatnya kejadian di dalam video itu terjadi, dan Ye Yu yakin jika itu terjadi 1 bulan lalu sebelum Fei Ming meninggal. Dihitung dari waktu sekarang itu jatuh di bulan April.
Disinilah kejanggalan mulai terlihat. Kata Bamian, mana ada pohon rambutan berbuah di bulan April. Fei Ming memang bisa membentuk ingatan Yeyu, tapi dia tidak bisa mengubah waktu. Tapi sangat aneh karena Yeyu itu sangat yakin kalau gurunya itu mati 1,5 bulan yang lalu. Bamian kemudian ngajakin Yeyu pindah tempat untuk ngasih tahu kebenaran dari keanehan yang belum diketahui oleh Yeyu. Sementara itu di garis terdepan pertahanan kota Embers yang dijaga oleh kelompok pemburu, Lucifer mulai menjalankan aksinya. Satu ruangan Hunter dibabat oleh assassin cewek yang bergerak dengan begitu cepat. Dia adalah makhluk Qian bernama Fei Lian. Selain Fei Lian ada juga Zuyan, Qian dengan tubuh badak. Zuyan yang super kuat sempat ngeledekin Yi Zhao gara-gara Yi Zhao nggak bisa nangkep target mereka, sehingga Lucifer harus nurunin dia sama Fei Lian. Zuyan emang kesel sama Yi Zhao, tapi dia lebih kesel sama Tai Yi yang malah bersembunyi di balik tubuh Qing Luan di pangkalan pasukan pemburu Frost All lagi. Dia berjanji akan mencabik-cabik Tai Yi kalau mereka berdua dipertemukan nantinya. Di waktu yang sama, Lian Chang yang masuk ke kawasan area Frost All dipergokin sama Jiang Ye. Jiang Ye tahu kalau Lian Chang pengen ngerebut Yeyu sekalian bawa dia pulang. Tentu Jiang Ye nggak mau pulang, apalagi sampai mengorbankan Yeyu yang dia sudah anggap sebagai teman. Jiang Ye tahu kalau Yeyu jatuh ke tangan ibunya, terdapat kemungkinan kalau Yeyu bakalan dijadikan sebagai kelinci percobaan dan berakhir mati. Selama hidup, Jiang Ye selalu berusaha untuk membuktikan diri kepada ibunya, tapi dia tidak pernah dianggap, apalagi dibanggain sama si ibu. Jadi daripada nggak bisa jadi sosok yang sesuai dengan kriteria ibunya, Jiang Ye akan memilih jalan hidupnya sendiri, serta melakukan apa yang dirinya inginkan, tidak terikat oleh sosok sang ibu. Baru pengen berantem mereka berdua ini, tapi nggak jadi gara-gara muncul Dark Puppet dalam jumlah besar yang bergerak menuju ke arah pangkalan pemburu. Sementara itu Yeyu kini sedang dibawa menuju desa Baito, area latihan yang dulunya digunakan oleh Fei Ming dan juga Yeyu tepatnya. Dan disinilah Bai Mian mengungkapkan sebuah fakta yang hampir tak bisa dipercaya oleh Yeyu. Ternyata seluruh ingatan Yeyu selama dia latihan di desa tersebut bersama dengan gurunya itu merupakan ingatan si guru saja. Fei Ming mengedit ingatannya dan menanamkan ke dalam otak Yeyu, yang artinya selama ini ingatan Yeyu tentang Fei Ming hanyalah sekedar ingatan buatan saja. Dan Yeyu selama ini cuma sekedar subjek Qing Luan yang selamat dan sepanjang tahun berada di dalam inkubasi. Sementara itu, Camp Frost All Hunter tengah menerima sebuah serangan dari makhluk Dark Puppet yang melakukan invasi. Para hunter yang berjaga di sana sama sekali tidak memiliki persiapan karena makhluk-makhluk tersebut datang secara tiba-tiba tanpa adanya informasi yang didapatkan dari pos pertahanan depan. Karena jumlah musuh terlalu banyak dan tidak ada habis-habisnya, setelah penyerbuan tersebut memakan cukup banyak korban jiwa, pada akhirnya Hunter memilih untuk mundur. Ketika Kapten Tim 13 Wei Lian dan Boju bersiap untuk mundur, di saat itulah muncul makhluk Qian super kuat, Zuyan, yang turun ke medan dan membuat situasi menjadi semakin mengkhawatirkan. Hunter yang sudah mempersiapkan diri untuk mundur kabur dari sana menggunakan mobil tim masing-masing. Namun beberapa dari hunter yang masih tinggal berada dalam situasi yang sulit, seperti Boju. Bersama dengan beberapa hunter lain, dia harus berhadapan dengan Zuyan yang terlalu kuat. Ada juga Wei Lian, Kapten Tim 13, yang di tengah penyerbuan, dia coba untuk membalikkan keadaan dengan menembak persediaan bahan bakar. Dan pada akhirnya sebelum mati di tangan Zuyan, Wei Lian berhasil diselamatkan oleh Boju yang mengangkutnya naik ke atas motor dan pergi dari tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Yeyu dan Bai Mian yang tengah kembali ke pangkalan melihat pos terdepan mereka sudah hancur berantakan, dan yang mereka temui hanyalah sisa-sisa peperangan. Banyak mayat anggota mereka yang gugur. Bersama dengan itu muncul suara yang berasal dari kota Embers, sinyal yang dimaksudkan untuk melakukan evakuasi massal. Dari sinilah Bai Mian paham jika pangkalan Hunter sudah pasti sedang berada dalam keadaan tak baik-baik saja. Di sisi lain, dari gerbang terdepan kota Embers juga sudah dipenuhi oleh banyak Dark Puppet yang mencoba untuk menerobos tembok kota.
Setelah mengirimkan sinyal bantuan kepada prajurit kota, gerbang yang dipenuhi oleh tumpukan Dark Puppet kemudian dihancurkan sama si bencong pakai launcher. Di rapat para petinggi kota, didapati jika gerombolan Dark Puppet yang melakukan penyerangan akan segera tiba di gerbang utama dalam waktu 15 menit. Situasi tersebut sangat aneh, padahal tidak ada badai ionosphere yang muncul di sana, namun makhluk-makhluk tersebut malah aktif. Dari pergerakan para Dark Puppet yang begitu terorganisir, jelas situasi tersebut bukan terjadi secara alami, melainkan ada sosok yang mengendalikan makhluk tanpa akal tersebut dari balik layar. Untuk siapa pelaku di balik layar, membahasnya sekarang itu tidak penting. Yang terpenting sekarang ialah bagaimana caranya mengurus para Dark Puppet yang jumlahnya nggak ngotak itu. Menurut salah satu dari mereka, ya gampang saja. Mereka nggak perlu ngelawan musuh dan cukup tutup saja tembok kota rapat-rapat. Sedangkan untuk anggota Frost All yang masih ada di luar, biarkan saja mereka pada mokai. Di tengah-tengah rapat muncul Jiang Ye yang menganggap jika mereka tidak boleh mengabaikan para hunter yang masih ada di luar kota. Terlebih ada seseorang yang mesti mereka harus selamatkan bagaimanapun caranya. Dan tentu saja itu adalah Ye Yu. Beralih cepat ke gerbang utama. Sebelum memasuki kota Embers, para hunter yang telah tiba di depan gerbang utama hanya bisa bertahan dari serangan gerombolan Dark Puppet dalam jumlah besar. Mau nggak mau mereka harus bertarung gara-gara prajurit naga yang menjaga kota masih belum juga membuka gerbang utama tersebut untuk menyelamatkan kelompok hunter. Ailey yang lagi enak-enak berantem tiba-tiba ngerasa kalau penyakitnya pengen kumat di waktu yang kurang tepat. Dalam situasi tersebut, Bojo heran sama prajurit naga. Kenapa mereka masih belum juga membuka gerbangnya? Bukan cuma Dark Puppet, ada juga 3 makhluk Qian yang dikirim sama Lucifer untuk melakukan penyerangan. Yi Zhao yakin tak lama lagi sang pemilik tubuh Qingluan pasti bakalan datang ke tempat yang ramai itu. Zhu Yan, si paling kuat yang tubuhnya tahan dari tembakan peluru panas, langsung ikut terjun ke dalam pertempuran. Dia datang dan langsung ngacak-ngacak pertahanan yang dibentuk sama Frost All Hunter. Kapten prajurit naga yang melihat anggota Frost All pada tumbang dan masih belum mendapatkan instruksi untuk membuka gerbang, minta Cao Cao dan hunter lainnya buat naik ke atas pakai lift dan mundur dari pertempuran. Boju dan beberapa hunter yang pengen digeprek sama Zhu Yan berhasil selamat setelah kapten prajurit naga menembakkan sebuah rudal kepada musuh. Sang kapten melakukan hal itu tanpa mendapatkan persetujuan dari para petinggi. Dia bisa dapat hukuman, tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hukuman. Dia merasa harus menyelamatkan anggota hunter yang tersisa. Meskipun gak bukain gerbang, tapi prajurit naga bantuin hunter pakai tembakan meriam rudal dari tembok pertahanan kota. Hanya saja kondisi mereka juga jadi tak baik ketika melihat musuh mengeluarkan mesin pengepungan artileri Swagrak milik kota Ironbone yang dirancang untuk menembakkan proyektil jarak jauh dengan kekuatan besar. Kemunculan mesin pengepungan itu bikin para petinggi Embers jadi pada panik. Salah satu dari mereka mengusulkan kalau tubuh Qingluan adalah sesuatu yang memang dari awal diincar sama musuh, mending berikan saja. Namun wali kota Jiangtong menolak, sebab jika pada akhirnya tubuh Qingluan jatuh kepada pihak musuh, maka Embers di masa depan tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi dalam insiden penyerangan tersebut, mereka akan melakukan perlawanan balik. Para hunter yang masih bertahan dan sedang mundur untuk naik lift kembali mendapatkan penyerangan dari makhluk Qian seperti Boju yang tiba-tiba diserang sama Fei Lian yang punya pergerakan begitu cepat. Boju tumbang dalam satu kali hentakan. Ketika melihat sang bocil kematian di antara para hunter, Fei Lian langsung mengubah target sasarannya kepada Tai Yi. Tai Yi dibuat tidak berdaya oleh wanita tersebut. Ailey yang pengen bantuin tapi jalannya dihadang sama Zhu Yan yang datang dan langsung mepetin Ailey ke dinding. Tai Yi yang kembali bangkit dorong Fei Lian jatuh ke bawah, sementara Ailey yang penyakitnya kumat berhasil motong separuh tanduk Zhu Yan. Tak berselang lama, Bamiyan sama Ye Yu pun datang buat nolongin Ailey yang tersudutkan. Dan inilah momen-momen yang sudah dinanti-nantikan sama Yi Zhao yang lagi mantau dari arah kejauhan. Ketika melihat keadaan Ailey, Ye Yu bisa langsung tahu kalau sindrom kematian putih Ailey lagi kumat. Sementara Ye Yu cari cara buat nolongin Ailey, Zhu Yan diurus sama Bamiyan yang tak disangka si pemimpin hunter bisa adu jotos sama makhluk jadi-jadian itu. Tentunya dibantu pakai sebuah sarung tangan mekanik.
dan pertarungan pun terus berlanjut. Mesin pengepungan berat milik musuh kini bisa diatasi menggunakan meriam pertahanan kota yang difokuskan untuk menyerangnya. Yang lebih menyulitkan daripada itu ialah mengurus Dark Puppet yang dideteksi jumlahnya ada ratusan ribu dan angkanya masih terus bertambah. Menurut Dr. Huo'er, mereka masih memiliki satu cara untuk menghilangkan masalah tersebut. Lift untuk menyelamatkan para hunter yang tersisa pun diturunkan. Hal itu bersamaan dengan Bamiyan yang lagi dipukulin sama Zuyan. Walaupun sempat bisa adu jotos sama musuh, tapi itu tidak bertahan lama. Baru pengen geprek lawannya, tapi lagi-lagi Zuyan mesti terpental gara-gara tembakan yang dilepasin sama si bencong. Diikuti sama Wei Lian yang jatuhin sebuah kontainer buat nimpa tubuh makhluk kuat tersebut. Dan itu hanya bertahan untuk sementara waktu nampaknya. Kepada Yeyu yang lagi merangkul Aili, Bamiyan minta dia buat pergi dari sana untuk menyelamatkan diri. Bamiyan juga menegaskan jika mulai dari sekarang, para hunter harus memprioritaskan untuk menyelamatkan tubuh Qingluan alias Yeyu. Dan ya, akhirnya para petinggi hunter seperti Boju dan lainnya pun pasang badan dan mereka akan coba untuk mengalahkan lawan kuat yang masih hidup, Zuyan. Senjata biasa seperti pistol sama sekali tidak bisa melukai tubuh kuat Zuyan. Launcher sekalipun cuman bisa menghempaskan tubuhnya saja. Maka di sini para hunter menggunakan metode lain. Sementara anggota lain mengalihkan perhatian musuh, Cao Cao melepaskan 3 belati tajam tertancap di punggung Zuyan. Dan untuk melemahkan makhluk tersebut mereka menggunakan tembakan listrik. Sebelum akhirnya Bamiyan melepaskan sebuah cepolan yang bikin 3 belati di punggung Zuyan tembus sampai ke depan. Setelah menumbangkan satu musuh kuat, hunter masih belum bisa beristirahat. Yi Zhao yang sebelumnya diam akhirnya turun buat ngacak-ngacak medan perang. Setelah menghabisi beberapa hunter dengan begitu gampangnya, Yi Zhao nargetin Yeyu. Tapi di sana ada Wei Lian yang datang sebagai tameng daging buat nyelamatin Yeyu. Perut pria itu sudah bolong. Daripada mati sia-sia, Wei Lian selanjutnya meluk dan dorong Yi Zhao ke bawah sebelum akhirnya dia meledakkan diri bersama-sama. Sisa hunter pun naik ke atas lift, tapi gilanya para Dark Puppet itu tidak terhentikan. Mereka bahkan bisa memanjat tembok setinggi 60 meter. Pas lift menuju ke atas, Aili yang penyakitnya kumat bangkit dan mulai ngamuk-ngamuk. Dan perang pun masih terus berlanjut. Rencana untuk melumpuhkan Dark Puppet yang diusulkan oleh Huo'er ialah menggunakan energi Ion Sphere yang selama ini ditampung sama kota Embers. Dr. Huo'er akan melepaskan energi tersebut secara terbalik dan menghasilkan ledakan elektromagnetik. Ledakan yang terjadi akan membuat perangkat elektronik dalam radius 50 km tidak berfungsi, yang juga akan sekalian menghancurkan Dark Puppet yang dikendalikan pakai robot nano. Huo'er mengalami sedikit kendala, di mana energi yang dibutuhkan masih kurang sedikit. Jadi Nana diminta untuk memberikan sedikit energinya supaya rencana bisa berjalan dengan semestinya. Di sisi lain, di tengah-tengah kerumunan Dark Puppet, Taiyi yang B1 sama Felian dapat kesempatan ngekill. Pas lawan lemah, cakaran leher pun bikin lawan berdarah. Setelah ngebabat si cewek bertopeng, Taiyi sedikit membantu dengan membasmi satu persatu mesin pengepungan milik musuh. Aili yang kumat melihat kehadiran sosok yang sudah meratakan desanya, Yi Zhao. Ternyata musuh masih prima dan tidak mengalami luka habis kena bom bundir sebelumnya. Seperti orang kesurupan, Aili mulai menerjang Yi Zhao dengan serangan-serangan barbar. Hanya saja setiap serangan Aili begitu terasa remeh bagi Yi Zhao yang bisa menghadangnya dengan gampang. Aili bahkan hampir mokai pas lehernya dicokot sama pria tersebut. Tapi sebelum mokai, pada akhirnya Yeyu harus menggunakan kekuatan Qingluan buat nyelamatin Aili. Yeyu menghempaskan Yi Zhao dengan sebuah tinju cepat. Yeyu sempat bertukar pukulan juga sama Yi Zhao yang juga semakin serius. Hanya saja kekuatan Qingluan bikin dia cepat kelelahan.
Yi Zhao ngolok-ngolok Ye Yu, berkata jika kekuatan Qingluan cuma sebatas itu, maka semua pengorbanan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak amat sangat tidak setimpal. Dan pembulian Ye Yu pun kembali terjadi ketika Yi Zhao mukulin dia dengan cukup brutal. Abis mukulin Ye Yu, Yi Zhao berkata kalau semua orang yang ada untuk melindunginya itu karena Ye Yu cuman sekedar hasil eksperimen yang berharga. Tidak benar-benar ada orang yang peduli kepadanya. Menyelesaikan proyek Qingluan buat Lucifer adalah takdir sang MC menurutnya. Yi Zhao kemudian menggunakan sebuah perangkat cakar untuk membuat Ye Yu tambah lemes sampai tidak sadarkan diri. Dark Puppet yang pada manjat kini sudah hampir sampai di atas tembok. Nana yang harus memberikan energinya, tubuhnya mulai terbakar gara-gara terlalu banyak kekuatan yang disedot oleh alat penampung energi. Tai yang berjuang buat ngancurin mesin berat musuh sendirian juga udah mulai lemas. Kini situasi di pihak jagoan sedang dalam masa-masa kritis. Ye Yu yang lagi nggak sadarkan diri ketemu sama Fei Ming yang menjelaskan jika ingatan yang sedang dilihatnya terpicu ketika Ye Yu sedang dalam kebingungan besar. Fei Ming minta maaf karena dia sudah mengedit ingatan Ye Yu dan membohonginya selama itu. Hanya saja Fei Ming tetap berharap agar Ye Yu di masa depan bisa hidup sesuai dengan keputusannya sendiri. Itulah keinginan Fei Ming. Setelah mengingat kembali orang-orang terdekat yang harus dilindungi, Ye Yu kemudian mengaktifkan maksimal kekuatan Qingluan di dalam tubuhnya. Aura yang sebelumnya kebiruan kini telah berubah menjadi warna keemasan. Kalimat yang diucapkan oleh Fei Ming kini telah menghilangkan kegundahan yang tersimpan di dalam hati Ye Yu. Dan inilah waktunya untuk melakukan serangan balik. Kekuatan besar Ye Yu kini sudah tidak lagi bisa ditanggung sama Ye Zhao yang dipukul mundur. Karena tidak bisa melawan dengan cara biasa, Ye Zhao kemudian melemparkan kontainer besar ke arah Boju, membuat Ye Yu sempat teralihkan. Dan di saat itulah Ye Zhao berhasil menembus tubuh MC dengan tangannya. Tapi Ye Yu bisa mengeluarkan tangan yang menembus tubuhnya. Dan seakan dia seperti tidak pernah menerima luka apapun, justru Yi Zhao yang malah dipukulin habis-habisan di udara. Ketika tubuh Yi Zhao jatuh dari udara, ledakan elektromagnetik pun terjadi. Gelombang dari ledakan tersebut membuat para Dark Puppet tak lagi aktif. Begitu pula dengan mesin pengepungan berat yang ikut tumbang. Dr. Huor berhasil menjalankan rencananya. Sedangkan Nana udah nggak nyaut lagi di sampingnya pas mau diajak ngobrol. Dengan demikian Embers telah memenangkan pertempuran yang terjadi. Di sisi lain, Tai yang ada di area terdepan tanpa diduga didatengin sama Lucifer yang mampir buat nangkep Tai. Dia berjanji selanjutnya dia tidak akan sungkan lagi buat menyerang kota Embers.